Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Abu Hisyam Ahiruddin LC, masih membawakan kitab Al-Mulakhos fi Syarhi Kitabut Tauhid. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema keadaan para malaikat sebagai makhluk Allah yang paling perkasa dan rasa takut mereka ketika turun wahyu dari Allah. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Jumat ba'da maghrib sampai dengan selesai di Masjid At-Tauhid yang beralamat di Jalan PAK Abdul Rahim nomor 326 Talang Semut Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykurah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal. Sampai saat ini kita masih sehat, masih memiliki waktu luang sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangka at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr, dalam rangka terhindar dari yang namanya kata Allah wal 'asr innal insana lafi khusr, demi waktu sungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman beramal soleh. Insyaallah semuanya kita beriman dan semuanya kita insyaallah sedang berada di dalam amal soleh dan menuntut ilmu termasuk amal soleh yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam amal ini kita saling menasehati di dalam kebenaran, karena yang akan kita dengarnya semuanya kebenaran, imma itu firman Allah atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saling menasihati agar kita bersabar menuntut ilmu seperti ini, dan bersabar juga kita mengamalkan ilmu. Sabar mengamalkan itu butuh kesabaran. Seperti sholat 5 waktu berjamaah, kita harus sabar. Sampai kapan kita tenggak-tenggit di masjid ini? Wih, sabar ahi,
Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Sampai kapan kita menuntut ilmu? Kata Imam Ahmad, ya, dari gendongan bayi sampai masuk ke liang lahat. Minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari mahdi, dari kita lahir sampai kita masuk ke liang lahat. Itu menuntut ilmu. Karena kita lahir dalam keadaan bodoh. Jadi bersyukurlah, ya, kita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki dalam rangka beribadah, yaitu menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Minggu yang lalu kita telah membahas tentang bab bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Segala makhluk itu ciptaan Allah. Segala makhluk itu lemah. Yang berhak disembah adalah yang menciptakan seluruh makhluk. Hari ini pembahasannya malam ini yaitu menjelaskan salah satu makhluk Allah Azza wa Jal yang perkasa, yang kuat, yang Allah sifati la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang Allah sifati mereka tidak pernah telat di dalam melaksanakan perintah Allah dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Babnya tadi apa? Mereka ini yang hebat perkasa. Mereka takut, bahkan mereka pingsan mendengar firman Allah. Apa kecocokan dalam bab ini? Ya, kalau makhluk yang mereka mendengar firman Allah saja pingsan, bahkan bisa mati, ya, maka mereka tidak berhak dijadikan sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya selain para malaikat, maka lebih berhak lagi tidak disembah. Kalau malaikat yang hebat, yang kuat, perkasa, di antara malaikat ada yang besarnya antara daun telinga ini sampai ke bahunya itu 700 tahun perjalanan. Ya, malaikat pemikul arsy. Jumlah mereka kata Allah, yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah. Pada hari itu yang memikul arsy singgasananya Allah, yang Allah berada di atasnya 8 malaikat. Kata Nabi SAW, adzina li, aku diizinkan oleh Allah membicarakan, mengabarkan kepada kalian tentang malaikat itu. Kata Nabi, antara daun telinga ini sini sampai sini 700 tahun perjalanan. Lah bagaimana ya kepala mereka sampai kaki mereka. Dan malaikat-malaikat itu takut sama Allah. Kira-kira kalau malaikat itu nampak kelihatan disembah orang enggak? Pingsan kalau orang nyingok ya, boro-boro nak nyembah. Wih, besarnya. Tidak mungkin. Bayangkan, ya. Jadi bab ini menyatakan kepada kita makhluk yang sehebat itu saja takut sama Allah. Nah, bagaimana mereka kok dijadikan sekutu selain Allah? Lah bagaimana orang-orang bahkan ada yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang sangat-sangat hina, sangat kecil, sangat sepele. Ya, yang pernah kita berkali-kali kita ulang, ada yang nyembah tikus, ya kan? Ada yang nyembah bintang pemain bola, ada yang menyembah ulo kobra, ada yang menyembah keris, dan seterusnya. Bahkan ada yang nyembah sapi, coba. Ada yang nyembah kerbau. Bahkan kalau ada hari-hari yang menurut mereka sakral, 10 Muharram misal hari Asyura, berebut ya, melepot ke tai itu, sapi, tai kebo ke rai mereka, berkah katanya. Subhanallah. Terus berkembang ini keyakinan ini, ya, kotoran imam pun berkah. Subhanallah. Orang Syiah, kotoran imam mereka itu berkah itu. Itulah mereka kalau Asyura itu subhanallah, berebut itu. Kuning-kuning itu nong laju. Subhanallah. Itu dari ya kebodohan yang sangat, di mana mereka tidak mau mempelajari agama Allah sehingga mereka tersesat, sehingga syaitan mudah menyetir mereka. Subhanallah. Ya. Jadi
kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan-kesesatan seperti ini adalah kenikmatan yang tidak bisa diganti dengan dunia seisinya. Bayangkan yang mengamalkan seperti itu, ya, bukan 1-2 orang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, senegara, bahkan sebenua engkau tidak termasuk di dalamnya, maka ini nikmat yang mahal sekali. Ya, nikmat yang jangan sampai hilang. Ya, nikmat yang harus dijaga. Berdoa selalu kepada Allah Azza wa Jalla agar tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Sebagai contoh, tengok Bani Israel. Mereka hidup di tengah-tengah mereka ada nabi. Tak salah-salah nabinya 2 langsung. Nabi Musa dan Nabi Harun. Bayangkan, ya, diceramai, didakwahi, maka mereka menjawab, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Pergi sana Musa, kau sama Tuhan kau. Kami di sini duduk-duduk. Nah, subhan Nabi. Makanya kalau kita berdakwah, sabar kalau ada yang galak, membuat kita marah, sabar. Nabi Musa, Nabi ngomong pakai wahyu. Kata umatnya, kalau diajak perang, kata umatnya, pergilah kau Musa. Tidak pakai Nabi. Idhab anta, pakai anta. Pergilah kau sana sama Tuhan kau situ. Kami duduk-duduk di sini. Maksud jika memang engkau itu Nabi, Rasul, hebat, ya menang tu lah. Nah, itu maksudnya. Itu ujian Nabi Musa. Kemudian mereka diselamatkan oleh Allah dari kejaran siapa? Kejaran Fir'aun. Ya. Kata Allah, wahai Musa, pukulkan tongkatmu sehingga laut itu menjadi terbelah. La takhafu darakan wa la takhsha. Jangan kau takut tenggelam. Belah laut 12 belahan. Nyebrang semuanya. Nabi Musa Bani Israil nyebrang. Ya sudah nyebrang, fa atba'ahum Fir'aun bijunudihi faghashiyahum minal yammi. Ya, kemudian Fir'aun mengejar masuk ke laut, lalu laut menenggelamkan mereka. Selamat mereka. Sesampai mereka di Palestina, sudah istirahat, ya. Lalu mereka mengatakan kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buat ke kami Tuhan dong. Subhanallah. Ini hidayah mahal atau tidak? Subhanallah. Jadi hidayah itu memang benar-benar hak Allah. Bayangkan, masyarakat di tengah-tengahnya ada 2 nabi. Berani mereka mengatakan kepada nabi tersebut, wahai Musa, buatkan kami Tuhan. Sebagaimana orang-orang musyrik punya Tuhan. Ngabang rai Nabi Musa. Ya innakum qaumun tajhalun. Kamu ini buyan nak matilah. Uji Musa itu. Buyannya. Lah jelas-jelas melihat mukjizat, bayangkan. Laut belah. Kalau zaman ini ada ustaz pacak melah laut. Nabi Isa kedua itu disembah. Dibuat kepatung lagi, sikok lagi. Sama wong. Itu. Bayangkan cok, mereka melihat, mereka menjemberang laut, melihat laut terbelah. Ini hidayah mahal sekali. Makanya kita itu banyak bersyukur, ya Allah, makasih banyak aku menyembah di dirimu, aku mengenal tauhid, aku mempelajarinya. Itu bersyukur kita. Karena itulah modal kita masuk syurga. Kalau kita masuk syurga dengan membawa nikmat ini, maka kita tidak akan keluar selama-lamanya dari syurga. La yabghuna fiha hiwala. Mereka tidak akan bergeser dari syurga. Bahkan orang yang masuk neraka, jika dia memiliki tauhid yang sudah kita pelajari seperti ini, tidak akan lama dia di neraka. Tidak akan lama dia di neraka. Dia akan dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab qaulillahi ta'ala. Berkata muallif, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Qalul haq wa huwal aliyyul kabir. Bab firman Allah, sampai apabila telah dihilangkan dari hati mereka, rasa takut dihilangkan dari hati mereka, karena mereka para malaikat jika mendengar firman Allah mereka ketakutan, kemudian mereka pingsan. Setelah rasa takut hilang, sadar dari pingsan mereka, madza qala rabbukum.
Mereka berkata, apa yang telah difirmankan oleh Tuhan kalian? Apa yang telah diucapkan oleh Tuhan kita? Ya, mereka sesama mereka menjawab, qaulul haq. Yang difirmankan Allah kebenaran. Yang difirmankan Allah kebenaran. Wa huwal aliyul kabir. Dia Allah maha tinggi lagi maha besar. Tengok ya, malaikat tinggal di langit. Ya, langit itu 7 lapis. Seluruh langit itu isinya malaikat. Ya. Taruhlah malaikat yang mengatakan ini malaikat yang lapis ke-7. Berarti sangat dekat dengan Arsyur Rahman. Mereka mengatakan wa huwal aliyul kabir. Dia Allah maha tinggi. Mereka sudah tinggi, mereka mengatakan Allah tinggi. Ya, ini ada yang ngomong Allah di mana Di mana-mana. Kalau malaikat ngomong Allah di mana-mana, ya pening kita memahaminya. Dia di pucuk tapi Allah mengatakan di mana-mana. Tapi malaikat ini benar. Pemahamannya lurus, sahih. Mereka jelas tinggi di sana, mereka tetap mengatakan Allah lebih tinggi dari mereka. Wa huwal aliyul kabir, dia maha tinggi pun dia maha besar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ini bantahan kepada seluruh jenis, seluruh kelompok orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Bantahan buat mereka ayat ini. Yang mereka menyembah bersama Allah makhluk-makhluk la yudanil malaika. Makhluk-makhluk yang tak sebanding dengan malaikat. Malaikat dibanding tikus kuat mana? Malaikat dibanding ulo kobra mana yang ini? Subhanallah. Ini bantahan. Kalau makhluk sebesar itu, sekuat itu, sesuci itu, begini keadaannya tatkala mendengar firman Allah, pingsan mereka, ya. Apalagi ya makhluk-makhluk yang kecil sekali di bawah mereka. Sebagaimana yang disembah oleh manusia di muka bumi ini. Ada yang menyembah matahari, menyembah bulan. Sampai sekarang matahari disembah loh. Di mana itu? Di Jepang sana. Masih ada. Menyembah bulan wallahu alam di mana? Belum. Kalau di zaman Nabi Ibrahim, mereka yang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah malaikat itu banyak sekali. Ya. Adapun menyembah matahari ini warisan kaum Sabak. Warisan ya Ratu Balkis. Ratu Bilqis masuk Islam. Harusnya mereka yang orang-orang ini pun mengikuti, ya. Ini mereka nenek moyang mereka, ya, nenek moyang mereka taubat, harusnya mereka taubat. Tapi mereka sombong. Mereka sombong di mana mereka merasa sudah bisa buat ini, buat itu. Bahkan sekarang ada negara yang pengen buat matahari lebih hebat dari matahari yang ada. Sampai sekarang dah naik-naik ke, ya. Ya muatnya pacak, narok dah bocor macam mana? Ya, dan tahan berapa lamanya kita tidak tahu. Matahari yang dibuat Allah itu dari zaman subhanallah awal penciptaan langit dan bumi. Tahan itu. Alhamdulillah kita 12 jam tidak pakai lampu siang hari, benar tidak? Antum kalau seandainya kita semuanya tidak diciptakan Allah matahari, ribet sekali jemur baju nak pakai lampu dibanyakkan di ruangan lah supaya kering, ya kan? Tapi Allah ciptakan satu saja. Ya. Ini sombong, kesombongan manusia. Ingin menandingi ciptaan Allah, disuruh muat nyamuk aja juga nggak bisa. Ya, nggak akan bisa kita menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menjelaskan itsbat al-kalam lillahi Subhanahu wa taala. Penetapan bahwasanya Allah itu berbicara. Allah berbicara. Ya, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah ya yatakallam. Allah berbicara. Ma syaa kaifa syaa wa ma syaa. Allah Subhanahu wa taala sekehendak dia berucap bagaimana ya dia berucap sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya
ucapan Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Kalam Allah, ucapan Allah bukan makhluk. Dia adalah sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah saya jelaskan minggu yang lalu bahwasanya ya, kalamullah itu adalah sifat di antara sifat-sifat Allah, bukan makhluk. Kalau seandainya ucapan Allah makhluk, Allah tidak mengatakan madza qala rabbukum. Ya, kalau seandainya ucapan Allah makhluk, Allah mengatakan madza khalaqa rabbukum. Ya. Beda khalaqa sama qala. Qala berkata, khalaqa mencipta. Jadi kalamullah itu adalah ya, sifat di antara sifat Allah, bukan makhluk. Kenapa Ustaz mengangkat ini? Karena dulu ya, bukan setahun 2 tahun, fitnah terjadi di zaman Imam Ahmad Ibn Hanbal, di mana orang yang tidak mau mengatakan Quran makhluk dibunuh, disiksa, dipenjara. Ini bid'ah orang-orang Mu'tazilah. Ya, kalau antum ditanya firman Allah, ucapan Allah itu ciptaan Allah atau sifat Allah? Sifat Allah, ya, Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang al-qaim ma'allahi subhanahu wa ta'ala bidzatihi, yang lekat pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti sifat Allah as-sami', sama seperti sifat Allah al-basir, ya, sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengatakan Allah memiliki sifat kalam. Allah berbicara. Tidak seperti firqah-firqah sesat. Ya, mereka memahami Allah itu seolah bisu. Allah itu seolah bisu, tidak berucap. Kalau Allah berucap berarti Allah seperti makhluk. Atau ada lagi yang mengatakan memang Allah berucap, tapi Allah berucap di dalam jiwanya. Tidak berucap, ya, yang mengeluarkan suara. Oh enggak, kata mereka, Allah itu memang berucap, tapi di dalam jiwanya. Subhanallah. Kenapa kita tidak mengambil sebagaimana firman Allah ini? Madza qala rabbukum. Ya. Allah berucap, Rabb kalian berucap. Wahyu-wahyu itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang mengatakan Allah ya tidak berbicara, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ucapan itu. Kemudian ucapan yang Allah ciptakan itu Allah taruh di sebuah makhluk, nanti makhluk itu menyampaikan kepada para nabi. Pening enggak ini? Pening. Apa susah yang ngambil yang tadi? Allah berfirman sesuai dengan keagungannya, sudah. Ini nak beda ya beda. Kalau beda macam-macam ya tidak masalah. Beda masuk neraka ini. Berbeda dalam masalah akidah ini ujungnya bisa kekal di dalam neraka. Hati-hati. Jadi kalau kita ditanya Al-Quran kalamullah, sifat min sifatillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat ini menunjukkan Allah itu tinggi. Allah itu tinggi di atas seluruh makhluk. Arsy singgasana Allah itu atap seluruh makhluk. Arsy yang makhluk terbesar, tidak ada makhluk yang paling besar lagi kecuali arsy. Besarnya arsy, tengoklah malaikat yang mikulnya. Di antara pemikul arsy itu malaikat Israfil, di antara yang 8 tadi. Besar malaikat itu tadi, daun telinga sampai bahu, 700 tahun perjalanan. Itu yang ukur siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia yang tahu. Kalau kita gimana mau tahu? Lapis pertama aja langit kita tidak tahu. Biru, bukan warna langit biru itu. Kalau malam warnanya apa? Hitam, lemaknya ngomong itu. Bukan. Langit itu jauh sekali itu. Ya. Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir 500 tahun antara bumi dengan langit. Langit pertama dengan langit kedua 500. Kalau kita naik ke langit, pengen ke langit pertama, di perjalanan mati. Harus estafet nyambung, harus umur-umur 60 tahun ya melo. Paham maksudnya? Iya.
Ayo kita ke langit pertama. Siapa nak melok? Tapi pasti mati. Ya kan? Karena umur kita cuma 60 tahun. Jaraknya 500 tahun. Basi kalau makanan dibawa itu. Nah itu. Ya kita ini kecil sekali, Pak. Kita ini hina sekali di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lah kok kenapa ada yang sebagian kita tidak mau sholat 5 waktu ini? Makanya kita itu harus kenal Allah. Kenapa banyak orang-orang meninggalkan kewajiban? Mereka melanggar yang dilarang oleh Allah Azza, karena mereka tak kenal Allah. Cara mengenal Allah itu kita mengetahui ayat-ayat syariah dengan ayat-ayat kauniyah. Kita baca Al-Quran, baca terjemahnya, baca tafsirnya. Yang baca-baca aja nggak paham. Baca. Ya. Sudah itu lihat makhluk-makhluk Allah. Sehingga kita kenal Allah. Allah ini hebat banget. Baca tafsir surah Al-Muluk. Kita disuruh Allah lihat langit. Apakah ada langit itu bengkoknya? Apakah ada cacat bolongnya? Lihat lagi. Mata itu lemah. Lihat lagi, kata Allah. Disuruh lihat. Supaya kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa malaikat takut kali sama Allah Azza wa Jalla? Kenapa malaikat takut? Karena mereka kenal Allah. Nah, kenapa kita ini kurang takut sama Allah? Karena kita ini tidak perhatian sama Al-Quran. Ya. Kata Allah tentang gunung, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a." Kalau seandainya Quran ini kami turunkan ke gunung, gunung langsung tunduk dan terpecah-pecah gunung itu. Karena takut kepada Allah. Gunung. Apa kita tidak pecah, Ustaz? Biasa baik, santai baik. Karena buyan. Gimana kita tahu kayak gunung, langit, bumi. Tak kala mereka ditawarkan kewajiban sholat, tak kala mereka ditawarkan kewajiban puasa, kewajiban-kewajiban yang lain. Dia kata Allah, kami aradna al-amanat ala samawati wal ardi wal jibal. Kami tawarkan amanah-amanah ini ke gunung, langit, sama bumi. Gak ada yang mau. Karena mereka tahu Allah maha perkasa. Karena mereka mengilmui itu. Nah, kita ini aja yang kurang. Makanya kata Allah, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang hanya takut kepada Allah itu orang yang alim. Orang alim aja yang takut sama Allah. Ini kita tengok Zainal Abidin, cucunya Ali radhiyallahu an. Ya, habis wudu gemetar dia. Dikira orang demam. Ya, ternyata ditanya kenapa? Sebentar lagi menghadap Allah. Berarti dia kenal banget dengan Allah. Seperti itu, ya. Makanya belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Ya, belajar baca Quran yang benar. Ini Ramadan kan bentar lagi ini. Siapa yang belum bisa baca Quran? Aku bisa, Ustaz, tapi Iqra 5. Bukan Quran Iqra 5. Ya. Itu bukan Quran Iqra 5. Ya. Aku, Ustaz, turutan. Bukan Quran juga turutan. Alif 22 A, alif 2 bawah I, alif 28 U, A, I, U. Bukan itu. Ini ya tidak nyampe 3 bulan lagi ya Ramadan. Ramadan itu ingat ya, Ramadan itu bulan Quran. Malu yang belum bisa baca Quran. Berdoa ya Allah sampai ke Ramadan. Nak ngapoi kau di Ramadan? Ya. Ya Allah sampai aku ke Ramadan. Nak ngapoi kau? Masih Iqra 1. Malu dong. Benar tak? Iya. Seperti itu, malu. Ya Allah sampai ke aku ke Ramadan. Dia nak ngapoi? Allah kan bilang syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan Quran, diturun ke Quran. Kau nak baca Iqra? Nak kata kahaya asa di situ. Kaf haya ain sad. Alama alif lam mim. Ini anak sengaja ini supaya kita banyak sekali ikhwan, akhwat belum pandai baca Quran. Jenggotlah semeter. Ada yang hampir 4 meter. Belum bisa baca Quran. Malu akhi, malu sekali. Malu sama Allah Azza wa Jalla. Untuk apa nyari duit? Buang duit itu ke rumah mana? Malu, jujur malu sekali. Ya. Malu kali orang itu hidup di muka bumi ini
tapi tidak mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang berikutnya fi sahihi, di dalam sahih maksudnya sahih Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qadallahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah menetapkan al-amra, apabila Allah menetapkan sebuah perintah, fis sama, di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha, malaikat mengepak-ngepakkan sayapnya. Ini malaikat berarti bersayap. Minimal sayap malaikat itu dua. Ada yang sampai berapa ratus? 600. Malaikat apa itu? Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril banyak banget sekali sayapnya. Kalau dia ngepakkan sayap, ketutup itu langit sebelah sana ketutup. Saking besarnya malaikat Jibril itu. Ya. Khuda'anan, atau bisa khuda'anan, bisa dua-duanya, karena tunduk mereka mengepakkan sayapnya, berbunyi mengepakkan sayapnya karena tunduk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ka'annahu silsilatun ala Safwan, seperti rantai yang berada di atas batu licin, yunfidhuhum dzalik, yang melewati mereka hal itu. Ya, bukan memekakkan mereka. Ya, yamdi ya ilaihim, yang melewati mereka. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Lalu Nabi membacakan firman Allah, hatta, sampai apabila ketakutan dicabut dari hati mereka, mereka mengatakan, apa yang telah diucapkan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab, hak, kebenaran, wa huwal aliyul kabir. Jadi perintah Allah, ya, titah dari Allah yang dari langit akan diterapkan di bumi. Makanya takdir itu terbagi, ya, menjadi beberapa bagian. Ada takdir yang disebut takdir di Lauhul Mahfuz. Takdir secara umum semuanya berada di Lauhul Mahfuz. Ada takdir seumur hidup. Ada takdir tahunan. Kemudian ada takdir harian. Ya. Jadi takdir yang ada di Lauhul Mahfuz Allah keluarkan. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat, apa yang akan terjadi detik ini, apa yang akan terjadi nanti, apa yang akan terjadi besok. Turun. Yang bawanya malah malaikat. Ya. Fayasma'uha mustarikus sama'. Lalu perintah, kabar yang Allah titakan kepada malaikat didengar pencuri langit. Pencuri langit adalah jin, syaitan. Kalau dulu, di zaman dulu, dukun itu subhanallah hebat sekali. Apalagi sebelum Nabi Muhammad diutus, itu dukun itu artis zaman ini. Iya. Karena kenapa? Dulu, zaman dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka santai nongkrong di atas langit. Kata Allah disebutkan dalam surat Jin, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Dahulu kami biasa nongkrong, duduk-duduk di langit, dengar-dengar berita. Adapun sekarang kami dikejar bintang. Maksudnya setelah Nabi Muhammad diutus. Maka kalau Nabi Muhammad lahir, iblis berteriak, ngapo ini? Disuruh jin-jin bertebaran, ngapo? Ternyata lahir Nabi Muhammad. Berita di langit tidak semudah dulu mereka mencuri. Ya, jadi syaitan itu badannya ringan karena tercipta dari api. Manusia badannya berat karena tercipta dari tanah. Mereka bisa ngambang-ngambang itu sehingga mereka bertumpuk-tumpuk mereka sampai ke langit mencuri berita. Bayangkan coba, syaitan untuk nyesat ke kita, ya. Subhanallah, sampai sesusah-susah. Allah kebanyak jumlah mereka, langit kan tinggi itu.
Berarti jin ini banyak sekali jin. Benar tak? Jin itu terkala mereka ingin mencuri berita, cak kita ini naik Batang Jambi 17 Agustus saling dukung. Ya. Kalau licin nyampak galau. Nah, kalau kena bintang, kena nyampak galau. Nah, kita dengar, kita teruskan hadis ini. Fa yasma'uha mustarikus sam'i. Lalu pencuri langit mendengar berita perintah Allah tersebut. Wa mustarikus sam'i hakadha. Dan pencuri pendengaran berita langit itu seperti ini. Ba'duhu fauqa ba'din. Sebagian mereka berada di atas sebagian yang lainnya. Fawasafahu Sufyan bikaffihi. Perawi yaitu Sufyan ibn Uyainah, beliau mensifati dengan telapak tangannya. Ya. Faharrafaha, beliau menyusun tangannya. Lalu beliau wabaddada, merenggangkannya. Ya. Baina asabi'ihi. Nah, seperti ini jin-jin tadi saling tolong menolong, ya, untuk mencuri berita sampai ke langit. Mari kita kalah sama setan untuk berdakwah. Setan ini dijamin masuk neraka, semangat sekali menyesatkan kita. Lah kita nggak ada jaminan neraka atau surga, lah semangatlah kita beramal soleh. Seperti itu. Apa akibat mereka mencuri berita ini? Tengok. Fayasma'ul kalima. Mereka mendengar satu kalimat, satu wahyu dari langit. Fayulkiha ila man tahtahu. Lalu setan jin ini memberikan kalimat tersebut kepada jin yang ada di bawahnya. Ya. Thumma yulqihal akhar. Kemudian jin yang lain memberikan kepada jin yang di bawahnya lagi. Hatta yulqiyaha, sampai dia memberikannya kepada lisan tukang sihir atau lisan dukun. Berarti dukun ini kawan setan. Jangan bangga jadi dukun. Oh, kau ni rombongan setan kun. Wajar baik di neraka. Wajar baik hukuman kalian ini dipenggal. Kawan setan. Tak payah yang tempat kita dukun putih jadi imam. Dukun nak putih nak hitam, apalagi warna-warni, tak boleh jadi imam. Mereka ini teman syaitan. Ya, tak boleh. Memang banyak dukun. Yang putih jadi imam, yang hitam kan ada semayang tadi. Yang putih ni bahaya karena nipu. Dia tu hitam, lecet jadi putih. Budi banyak uang. Lah jelas-jelas ada kemenyan di rumahnya untuk siapa? Untuk kawan. Siapa kau? Ya, jangan tahu kau tu. Setan maksudnya itu. Kawan dia tu. Sesajen itu. Supaya setan galak ngenjuk tahu berita dari langit. Makanya ke dukun tu ada orang datang. Mana nih? Besok kaget main ini itu dia. Ya kan? Benar atau tidak berita itu dari dia? Nah, sambung hadis lagi. Farubbama adrakahu syihab. Terkadang bintang mengenai jin tersebut. Qabla an yulqiyaha, sebelum dia menyampaikan berita itu kepada tukang sihir atau dukun tadi. Wa rubbama alqaha, dan terkadang juga dia telah menyampaikan kalimat berita tadi kepada dukun atau tukang sihir sebelum dia terkena lemparan bintang. Makanya bintang, kata para ulama, dia diciptakan Allah cuma untuk 3 perkara. Yang pertama untuk hiasan langit. Yang kedua untuk pelempar syaitan. Yang ketiga untuk penunjuk arah. Allah alam, kadang ada 7 kata orang meteor ya deh, kalau lewat caknya setan di babit itu. Wallahu alam, kata dalil kalau itu. Karena hadis tidak tahu tuh dia turun
bintang itu lurus atau miring. Yang kita jengok miring terus. Ya. Seperti itu. Yang jelas kita harus mengimani jin-jin yang mencuri berita ada yang dilempar oleh Allah dengan bintang. Oh, kecil dan bintang, ya Allah alam. Ya. Bisa jadi memang ya, ada yang pecahannya atau bagaimana, wallahu alam. Ya. Karena bintang yang di atas itu sangat besar sekali. Ya. Fayakdzibu ma'aha. Dan terkadang syaitan itu menyampaikan berita itu kepada tukang sihir sebelum dia disambar bintang, sebelum dia disambar meteor. Fayakdzibu ma'aha, lalu syaitan itu, jin itu berdusta di dalam satu kalimat yang dia curi, 100 kedustaan dicampur, Pak. Dia mencuri satu kalimat yang jujur dicampur dengan 100 kedustaan. Makanya dukun itu jarang benar. Benar tak? Jarang sekali. Benar-benar kadang. Si kok benar ini wong seluruh sedesa itu terbudi. Dukun itu hebat kan kamu? Yolanian kalau dia ngabar ke besok ini terjadi. Jos Bus datang waktu itu tidak mati Jos Bus. Kan pernah Jos Bus datang ke Indonesia kan? Dukun-dukun Jawa Barat kan bersatu, mati, tidak mati, ngapa? Jinnya Jos Bus lebih hebat. Sengeh nyoba jin dukun situ. Jin Jos Bus. Yang datang non muslim, jinnya lebih parah lagi. Tidak mempan. Tidak bisa. Karena dia tidak tahu. Ya, tidak tahu hakikat aslinya. Ya, khobar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tuh nggak tahu mereka. Makanya jin ini diberi kedustaan yang banyak sekali. Ya, berita yang dia ambil tadi dicampur-campur kedustaan itu. Makanya banyaklah salahnya daripada benarnya. Fayuqal alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza kadza wa kadza. Lalu dikatakan, bukankah tukang sihir itu, dukun itu pernah berkata kepada kita, pada hari ini begini. Kan terjadi. Itu maksudnya. Fayusaddaku bitilkal kalimah. Kalimat yang satu tadi dibenarkan. Padahal kalimat itu dicampur dengan 100 kedustaan. Iya. Ya, kadang ada sebagian dukun bertepatan pula. Ya, benar pula. Padahal beberapa hari dia mendatangi dukun, gagal, tuh pas benar. Sehingga yang benar itu dijadikan dalil hebatnya dukun tukang sihir tersebut. Wal'iyadu billah. Hadis ini menunjukkan kepada kita bantahan kepada orang-orang musyrik yang mereka menyembah malaikat, yang mereka menyembah nabi, mereka menyembah orang salih. Bahwasanya yang disebut ini semuanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhak disembah. Yang kedua, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib mengagungkan Allah. Karena Allah dialah yang paling berhak untuk disembah. Begitu juga yang ketiga, faedah hadis ini penetapan tingginya Allah di atas makhluknya. Dari mana kita tahu Allah tinggi? Jin-jin tadi mencuri di bawah atau di langit? Di langit. Berarti jin pun tahu. Jin tahu Allah di atas langit. Kalau saya Allah di mana-mana ya, ngapain capek-capek bertahun-tahun naik ke pucuk? Ya kan? Buyan kita naik, sini-sini bae, tunggu bae, di mana-mana Allah itu. Seperti itu. Ini enggak benar. Berarti pendapat mengatakan Allah di mana-mana, apalagi mengatakan Allah di urat leher. Mana Allah cungkuk di sini? Enggak mungkin lah. Kan ada orang berpendapat Allah di urat leher. Ada yang lagi Allah di dalam dada, dalam hati. Makanya kalau dia la ilaha jadi dia. Ini tidak benar juga. Kecil sekali Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ini makanya perlu diluruskan. Kita belajar sama ini ya, makhluk-makhluk sesat ini ngerti dia. Woi, Allah itu pucuk langit, kita mencuri di langit. Ada dikalai sama musuh ini, ya. Seperti itu.
Kemudian yang keempat, ibtal as-sihri wal kahana. Batilnya sihir, batilnya perdukunan, walaupun dukun tukang sihir itu benar terkadang. Batil tetap karena berita yang mereka dapat itu ternyata curian dari syaitan. Ya. Kemudian yang kelima, annal ibra, bahwasanya pelajaran itu bil ghalib al katsir la bin nadir al qalil. Bahwasanya ibra, pelajaran diambil itu dari yang banyak, ya bukan yang jarang, yang sedikit. Tadi tengok, banyak yang benar atau banyak yang dusta tadi? Banyak dusta, dusta 100, benar 1. Antum milih mana? Ya, tinggalkan berarti, karena dusta semua kemungkinan besar antum diundi, nama antum siko, nama musuh kita 99 iko, kemungkinan undian tembek yang 99 atau siko itu yang 99. Maka yang pelajaran itu diambil yang banyaknya. Ya, adapun kebenaran bukan melok banyak. Kebenaran itu dilihat. Ya, siapa yang menyampaikan, walaupun dia sedikit benar tetap diambil. Ya, seperti itu. Disambung nanti habis itu azan Jakarta apa kita? Kita lanjut habis Isya, insyaallah ada satu hadis lagi. Baru kita ambil tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya apa, Mat? Sudah tahu nggak pernah angkat telepon kali-kali. Oh, dia nak sapar. Oh, aja nih. MBI sapar. Kamu? Tempuh jangan balik. Tempuh gitu. Motor. Padang. Padang. Boleh anda bukan anggota lagi jadi tak melok. Kalau yang jauh-jauh asal tahu. Siaran Nabi ini. Kecuali aku pengisinya.
استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا
وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
Biasa. Ini punya aku tadi ya? Sudah. Bismillah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Kita lanjutkan satu hadis lagi
wa 'anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu ta'ala," apabila Allah Subhanahu wa taala ingin mewahyukan, bil amr, sebuah perintah, sebuah urusan, takallama bil wahyi, Allah berfirman dengan wahyu, akhadhatis samawati minhu rajfah, langit rajfah, bergetar. Au qala ri'datun syadidah, ditimpa ketakutan yang sangat, getaran yang mengguncangkan dia karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sami'a dzalika ahlu samawat, apabila mendengar itu, mendengar firman Allah, penduduk langit. Jadi penduduk langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, seluruh penduduk langit ini su'iku, mereka pingsan, wa kharru lillahi sujada, seraya mereka tersungkur sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu malaikat-malaikat yang perkasa tadi kalau mendengar firman Allah. Fayakunu awwala man yarfa' ra'sahu Jibril, orang yang pertama kali atau yang pertama kali mengangkat kepalanya setelah mereka pingsan, ya, adalah malaikat Jibril. Karena Jibril ini, ya, beliau itu utusan Allah Subhanahu wa taala dan malaikat yang paling mulia, pimpinan seluruh malaikat, safirnya Allah Subhanahu wa taala. Fayukallimuhu Allah menyampaikan, berbicara kepada Jibril berupa wahyu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan kepada Jibril pertama kali. Thumma yamurru Jibril 'ala al-malaikah, lalu malaikat Jibril melewati malaikat-malaikat. Kullama marra bisama'in, setiap kali malaikat Jibril melewati satu langit, malaikat yang ada di langit tersebut bertanya kepada malaikat Jibril, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang telah difirmankan Tuhan kita wahai Jibril? Jibril mengatakan, "Qalal haq." Yang difirmankan Allah itu benar. Wa huwal aliyul kabir, dia maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril, seluruhnya mengatakan sebagaimana dikatakan Jibril. Mereka mengatakan benar, seluruh malaikat mengatakan benar. Fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahu Allah, lalu Jibril sampai membawa wahyu kepada siapa yang diinginkan Allah, yang diperintahkan Allah untuk disampaikan Jibril kepadanya. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab beliau yang bernama At-Tauhid. Ya. Begitu juga Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah. Begitu juga dikeluarkan oleh Imam Al-Ajuri, ya, Al-Ajuri di dalam kitab Asy-Syari'ah. Hadis ini disebutkan di sini didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Akan tapi hadis ini dhaif, tapi maknanya sama semakna dengan hadis-hadis sebelumnya. Hadis yang sudah kita sampaikan tadi, ya, menceritakan kepada kita bahwasanya malaikat-malaikat yang perkasa, yang agung, ya, bahkan langit yang besar, mereka jika mendengar firman Allah mereka bergetar ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kenapa mereka takut kepada Allah? Karena mereka benar-benar mengenal Allah. Kalau kita ingin seperti makhluk-makhluk ini, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka kita hendaklah berilmu sebagaimana para ulama. Dan kunci ilmu yang mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Dan kunci masuk ke dalam Al-Quran, masuk ke dalam sunnah itu bahasa Arab.
Dan kunci bisa bahasa Arab, bisa baca Quran. Kunci bisa baca Quran, beli Iqra, panjang juga. Subhanallah. Ya, yang belum memahami agama dengan baik, ya, maka hendaklah dia belajar selalu. Yang ingin lebih dalam lagi, pelajari bahasa Arab. Sekarang mudah sekali belajar bahasa Arab. Ya. Di media YouTube dari bab mubtada sampai bab majrurat itu sudah ada semua lengkap. Tinggal mau di-download, didengar. Dengan download banyak kalau ahli download kalau ini. Habis download dibiarin sampai tua. Didengerin, dicatat. Maka lebih enak malah. Ya, santai kata yang nganggu sebelum tidur, dengar bab mubtada. Habis itu bab khobar, habis itu terus lama-lama dia pintar. Ya, tidak perlu cak zaman dulu nak belajar ini pergi dulu ke negara lain sebulan. Kalau dulu untuk dapat sikok hadis itu pergi sebulan. Nah kita nggak perlu sebulan. Datang ke masjid sini, masjid tauhid ini paling berapa jam? Siapa yang paling jauh di sini? Ya kan? Paling Tegal Binangun yang jauh. Tegal sana. Jawa Tengah itu Tegal. Ya. Seperti itu, ya. Jadi tidak susah seperti dahulu. Sekarang banyak wasilah-wasilah untuk belajar, manfaatkan. Kuota banyak, ada kata kuota ke rumah wong yang ada internetnya. Download di situ. Mudah sekarang, asal galak, asal ada kemauan. Kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh baru kami kasih jalan, ya, kami mudahkan dia. Kami beri petunjuk yang bersungguh-sungguh. Ini saja faidahnya, tidak jauh beda dengan faidah yang sudah kita sampaikan tadi. Ada tambahan bahwasanya di sini disebutkan keutamaan Jibril di mana dia adalah pimpinan seluruh malaikat. Ini pertanyaan banyak sekali yang masuk, ya. Mudah-mudahan pertanyaannya sesuai dengan bab. Bahas malaikat, nanti bertanyanya bukan malaikat. Nah, ini riba ini, ya kan? Ini ada pertanyaan tentang riba, ya. Pekerjaan dia di perusahaan pialang atau saham, apakah ini riba? Allah alam, saya tidak tahu ini perusahaannya di mana, di apanya. Nanti Japri deh, ya. Japri jelaskan dulu apa dalam perusahaan itu, ya, baru bisa saya jawab. Afan Ustaz ridho kah Ustaz diputu ketika sedekah? Oh, enggak ridho lemak nian. Jangan. Kopcanya miring apa? Ya. Kalau nak moto Ustaz urus ke lu kopcanya. Jangan, Anda tidak mau, ya. Jangan diputu, ya. Mungkin kamu jadi ke pajangan di rumah untuk ngusir nyamuk belum, ya. Jangan. Ustaz, dulu kami lalai yang dengan nikmat waktu luang kami. Kami sering nongkrong di kafe. Bagaimana cara menghapus dosa lalai itu? Ya. Lalainya kayak mana dulu? Ya. Kalau lalainya dia main remi, lalainya main gap, iya dosa. Kalau lalainya nyingok iwak tempalo, beda. Paham, ya? Ada orang lalainya itu, ya, lalai ini maksudnya dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah, meninggalkan kewajiban, ya. Lalu dia disibukkan dengan sesuatu, ya. Jadi syaitan itu, ya, menyesatkan manusia pertama kali, dia menyesatkan manusia lewat kekufuran, kesyirikan. Karena ini orang bisa kekal dalam neraka. Tidak selamat dia, maka dia kembali ke cara yang kedua, menjatuhkan manusia ke dalam bid'ah. Karena ini bid'ah dosa yang gede lagi, besar juga. Dia masih di bawah syirik. Karena bid'ah ini juga ada bid'ah mukaffirah, bid'ah yang membawa kepada kekufuran, sehingga dia tidak jauh beda dengan kesyirikan. Seperti bid'ah dia mengatakan Quran itu makhluk. Seperti bid'ah mengatakan Allah di mana? Allah, ya, tercuguk di urat
leher. Ini bid'ah, tapi bid'ahnya kufur. Ya, tidak ada. Seluruh imam yang 4 tidak ada mengatakan Allah di urat leher. Ya, seperti itu. Sudah bid'ah tidak bisa juga dia jatuhkan. Maka dia jatuhkan ke dosa besar, ke zina, ke riba, ya, ke apalagi meninggalkan sholat, tidak puasa, durhaka sama orang tua, membunuh dan seterusnya. Jika tidak bisa dosa besar, dijatuhkan ke dosa kecil. Kalau nggak bisa juga dosa kecil, ya, dosa kecil itu apa sih contohnya? Melihat perempuan yang bukan mahram dia, ya, menyentuh perempuan yang bukan mahram dia, ikhtilat, khalwa yang tidak sampai kepada zina, ini dosa kecil. Dak jatuh juga baru diajaknya main game boot, main PlayStation. Yang tadi nongkrong di kambang iwa nyingoi budak-budak ngelewat pakai motor, ya kan? Ladas budak ini katanya kan? Seperti itu. Ini senjata terakhir. Di mana letak lalainya? Ini tengok, ya, apa yang dia lakukan. Kalau dia lalai ngomong dewek sama tembok, ini gila. Ini dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi kalau dia lalainya main tadi remi, ya, main catur. Nah, ini dosa. Kalau lalainya dia misalnya goes sampai dia telat salat berjamaah ini lain lagi ceritanya. Kita tengok. Ya, adapun dia lalai gara-gara ya nyingok iwak tempalo, ya. Atau ngadu tapi ngadunya tidak dicampur ke lewat gelok, ya kan? Maka dia dihisap waktunya saja. Harusnya waktunya digunakan dalam ketaatan, dia gunakan dalam hal kelalaian. Tidak dosa dia, gitu. Paham maksudnya? Seperti itu. Tapi ya, waktu mahal. Waktu bukan kantong Doraemon, bisa engkau kembali lagi ya ke situ. Waktu tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Ya, semakin bertambah hari yang kita berlalu, maka semakin bertambah pertanyaan hisab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup hadis Nabi sallallahu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda bagus Islam seseorang, dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat buat akhirat dia. Itu bagus Islam seseorang. Sibuk dia menghafal juz 30, sibuk dia ngapal hadis arba'in. Kaget dulu goes juz 30 belum hafal, sibuk goes anu sini. Belum pernah namat ke Al-Baqarah. Ya Allah. Ya. Ini kurang sekali. Ya, kurang dia beradab kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, malu dong. Malu belum baca Quran, sibuk pergi sana pergi sini. Pandai belum baca Quran, malu dong. Atau bagaimana atas namakan dakwah? Malu ente. Belum bisa baca Al-Quran. Sibuk nghabiskan waktu sini situ nongkrong. Di bawah iwa belido situ duduk. Bercogo nyingan apa di? Dah boyanan udah ini. Ya. Ustadz, bagaimana Islam menyikapi konsep hukum karma? Apakah ada hukum karma dalam Islam? Macam mana hukum karma tu? Balasan setimpal. Ya, namanya aja bukan karma ya. Kalau dalam Islam itu al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan, ya, seperti itu. Tapi kalau yang dipahami orang ini berbuat pasti dapat itu, wallahu alam. Ada orang berbuat, terkadang dia tidak dibalas di dunia. Makanya ada hari pembalasan. Tengok Fir'aun membunuh puluhan tahun, bahkan ratusan tahun dia membunuh bayi-bayi yang lahir. Itu. Tapi kok enggak dibunuh dia? Ya? Kalau seandainya tidak ada hari pembalasan, enggak adil hidup di muka bumi ini. Benar tidak? Iya.
Tapi ada hari pembalasan. Terserah. Kata Allah, faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Kata Allah, silakan. Yang nak kafir silakan. Yang nak beriman silakan, kata Allah. Karena di sana ada apa? Hari pembalasan. Sampai Allah mengatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebesar biji debu, sebesar biji sawi engkau melakukan keburukan, pasti engkau melihatnya. Sekendaklah berbuat. Silakan. If'alu ma syi'tum. Berbuatlah sekendak kalian. Ya. Kalau yang dipahami hukum karma, berbuat ma ini langsung ma ini, itu enggak bisa kita benarkan 100%. Ya. Tapi umumnya orang-orang yang mereka berbuat buruk nanti juga dapat balasan buruk. Dak di dunia kenanya di akhirat, dan balasan akhirat lebih mengerikan. Jika kau dibalas di dunia, bisa jadi itu penghapus dosa di dirimu. Jangan sampai dibalas itu di akhirat. Ingat, jangan sampai dibalas Allah itu di akhirat. Makanya ada seorang wanita yang minta rajam oleh Nabi SAW gara-gara berzina. Padahal sekali dia berzina, minta rajam. Kenapa? Supaya tidak dibalas di akhirat. Karena dia dengar ayat wala adzabul akhirati akbar. Ayat lainnya wala adzabul akhirati akhza. Azab Allah di akhirat sangat besar. Dalam ayat lain azab Allah sangat-sangat menghinakan. Kalau di dunia orang disiksa udah hina banget, bagaimana di akhirat? Ustaz, apa maksud ayat 186? Dan apabila hambaku bertanya kepadaku, ya, bahwasanya aku itu dekatnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, zatnya Allah berada di atas langit. Ya, ilmu Allah dekat, dimanapun kita berada pasti Allah tahu. Ya, itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, tafsir ayat surah Al-Hadid, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia Allah berada bersama kalian di mana-mana. Maksudnya ilmu Allah. Ya, bukan Allah itu di mana-mana, bukan. Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita melihat bulan purnama, ya kan? Antum masuk selimut, antum jengok lagi, masih ada bulan. Jengok aku, ya kan? Antum safar ke mana-mana, bulan purnama itu apa melok aku ini? Kamu nyebor ke sungai, masih jengok juga. Itu lelep budak itu. Karena buyan tadi, makanya jangan buyan. Dan para ulama menjelaskan Allah zatnya di atas sana, di atas arsy, ya. Adapun ilmu Allah itu di mana-mana. Ya, muhitun bikulli syai'. Ya, meliputi segala sesuatu ilmu Allah. Sekarang nanya antum, Allah bernama, bersifatkan, ya, al-alim, maha mengetahui. Sifatnya al-ilm Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya, apakah Allah tahu jumlah pasir yang ada di muka bumi ini yang bertumpuk-tumpuk di setiap daerah negeri? Kalau kita ragu, kafir kau. Paham? Ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Ingat, pasir-pasir baik yang dia diciptakan langsung oleh Allah satu, atau terpecah, tertijak di wong terpecah, Allah tahu jumlahnya. Wa ma tasqutu min waraqatin, apa saja daun-daun yang jatuh di langit, melainkan Allah telah mengetahuinya. Baik daun basah maupun daun kering, Allah tahu. Berapa banyak pohon-pohon di muka bumi ini? Itu Allah sebutkan dalam surah Al-An'am. Ngapa tambah banyak ini pertanyaan ini? Kenapa balik ini? Ya. Diam-diam 10 ikut sudah. Aduh, kacau ini. Ustaz, jika kita saat salat zuhur berjamaah di rakaat pertama tidak sempat baca ayat pendek, apakah di rakaat kedua tetap baca ayat pendek? Boleh dua-duanya. Boleh antum baca, boleh tidak. Karena sunnahnya itu rakaat ya pertama itu lebih panjang dari rakaat kedua. Ya, boleh antum baca dua-duanya. Apakah azan 2 kali saat Jumat dan MC saat Jumat itu bid'ah? Ya enggak dong. Azan 2 kali itu perbuatan siapa? Utsman ibn Affan. Adapun MC yang menjelaskan apa namanya? Ya kas duit apa itu udah bid'ah. MC juga enggak bid'ah, mic juga enggak bid'ah, enggak ada bid'ah itu. Tapi kalau yang Bilal itu bid'ah. Yang Bilal itu bisa. Iya. Ya. Cak mana bunyinya?
Itu kan? Nah, ya itu baru itu, ya. Seperti itu. Ustadz, bagaimana menasihati orang-orang yang merokok di lingkungan ini? Ya nasihati aja, ya. Rokok itu berbahaya, ada apinya. Kalau kau berani tempel ke apinya. Nasihat ya, sudah sering kita menasihat tentang bahaya rokok, ya. Rokok itu berbahaya, bilang rokok itu berbahaya. Kata Nabi SAW, la darar wa la dirar. Jangan membahayakan dirimu sendiri, jangan membahayakan orang lain, dan jangan membahayakan dirimu sendiri. Tidak boleh. Ya, Allah juga mengatakan wala taqtulu anfusakum. Jangan bunuh diri kalian. Orang yang merokok itu bunuh diri tapi pelan-pelan. Orang yang merokok itu bunuh diri sebenarnya tapi pelan. Buktinya tertulis di situ. Ya, merokok menyebabkan ini penyakit-penyakit ngeri semua. Bahkan sekarang ditempel gambar, tebok leher, tebok dado, dikoyak ke pula dado, ngeri dan jingok. Tapi sayangnya, ya masih baik. Yang lucunya lagi ada banner besarnya di pinggir jalan, ya, gambar rokok itu lanang nian uang merokok itu. Tapi yang bahaya kecil nian tulisannya. Jadi uang nyingok yang rokok tadi. Yang rokok itu lanang nian kalau merokok. Kalau tidak merokok itu kami SMP dulu kalau tidak merokok aja. Wah itu dijauhi budak nian. Kau lanang mutino. Padahal yang benar-benar lanang itu tidak merokok sebenarnya. Iya, baru lanang sejati. Karena perokok itu, ya, mereka itu menjadikan mulut itu adalah asbak atau knalpot. Ya, seperti kalau seorang istri punya suami perokok, ya, maka dia tuh dicium knalpot, ya, atau dicium asbak rokok. Mampu, dalam mak jumlah kamu. Kalau wong yang kecanduan rokok semayang samping kamu berdengas. Oh, iya. Mampu nih. Ana pernah itu. Sampai main yang semayang. Mamang ini. Iya. Mampu nih. Dia santai baik. Kalau pacar di main itu kan ya. Ini tobat, ini dosa ya. Ini berdosa sekali. Kasihan orang-orang tetangga di sebelah-sebelahnya. Yang saham pialang tadi di ini ya, di SMS ya. Ustaz, apakah jin Islam masuk surga? Iyalah pulau, sian pulau jin lah Islam dah masuk surga. Mana? Iya masuk surga kalau yang taat kepada Allah. Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Malah jin lebih dulu disebutkan. Tidaklah aku ciptakan jin, ciptakan manusia melainkan untuk beribadah. Yang beribadah masuk surga, yang tidak masuk neraka. Ini apa maksudnya? Ayo ini. Terakhir ya. Caknya dari sebelah sana ini. Ustaz, apakah ada dalil daun bidara itu bisa mengusir syaitan? Tidak ada dalilnya. Ini cuman tajribah aja. Ya, dari ulama-ulama dahulu memang daun bidara dipakai disiram ke orang yang kemasukan, diminumkan, dia benar-benar tersiksa. Tajribah saja. Adapun dalil ya bidara bisa mengusir enggak ada. Tidak ada. Yang ada daun bidara untuk wong mati dimandi memandi ke orang yang sudah meninggal, ganti sabun. Ya. Seperti itu. Ini salah sekali ini. Banyak orang nanam bidara depan rumah. Katanya bisa ngusir setan. Wah, ini apa bedanya sama orang sebelah? Ya, enggak benar. Ya, tanam nian itu beringin besar situ. Ya, kuntilanak kalau situ kaki nongkrong. Ya, enggak ada ya, enggak benar ya. Ini mungkin tukang jual daun bidara ini, supaya dia laku daun bidaranya. Terkadang bolehkah sholat sunnah sambil duduk? Boleh. Sholat sunnah sambil duduk boleh. Di pucuk motor boleh kalau motor pajak berjalan. Tanpa
pegang setirnya boleh, karena Nabi pernah sholat sunnah di atas onta, di atas ya, itu standar ke dulu kalau nak pojok-pojok motor ya. Anda yakin habis antum sholat banyak orang bilang engkau sesat ya. Terkadang anak ingin kerjakan sholat sambil duduk ya. Ini dibolehkan ya, dibolehkan saja, bukannya suatu yang dianjurkan, bukan. Sholatlah kalian sambil duduk, enggak ada ya. Nabi pernah melakukan sambil duduk. Sholat wajib boleh enggak? Sholat wajib duduk boleh enggak? Boleh kalau memang butuh, seperti dak kaki ya, atau kakinya cacat atau sakit ya, boleh ya. Makmumnya gimana kalau imamnya duduk? Tegak apa duduk? Duduk juga. Wah, ribet lagi diputu uang gitu ya. Masjid tauhid duduk kalau makmumnya ngapa? Ya makanya imam hendaklah sehat ya, seperti itu ya. Apakah beda sholat sunnah duduk dengan berdiri? Iya, beda pahalanya. Yang berdiri lebih besar daripada yang duduk. Apa hukumnya kalau wanita menggunakan minyak telon untuk bayi? Terdapat harum tetapi tidak menyengat. Tidak masalah ini, karena harumnya bukan harum menyengaja wangi-wangian, itu bukan. Ini bukan ya, enggak wangi banget sih ya minyak telon ya. Enggak lemak mambunya setahu aku. Ya. Enggak lemak minyak telon. Ini aman baik ya. Ini aman baik. Baik ada alkohol atau tidak ada alkohol enggak masalah. Boleh ya, misal baju kena alkohol boleh bawa salat, boleh saja. Alkohol tidak najis, kecuali dicampur ya kencing babi ya, kencing anjing, maka dia jadi najis. Pertanyaan terakhir ya, kita tengok. Ngotak isu ini ya. Kita baca kesian. Ustaz, di antara 4 bagian takdir yang Ustaz sampaikan tadi, perkara jodoh, nah yolah kan? Perkara jodoh termasuk takdir yang mana? Udah ini. Lalu apakah yang telah Allah tetapkan orangnya atau waktu bertemunya? Yalah, ini bagus tulisannya, ini akhwat ini ya. Ini dari akhwat sebelah ya. Bagian ya galo-galonya. Masuk galo-galonya, karena 3 takdir tadi itu semuanya pecahan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz ya. Adapun apa yang Allah tetapkan orangnya atau waktunya, ya galo-galonya ya, galo-galonya ya. Semuanya ditetapkan Allah, akhi atau ukhti, ini semuanya ditetapkan Allah. Orangnya, waktunya ditetapkan semuanya ya. Misal ente ditakdirkan dapat orangnya ya, waktunya, waktu ketemunya, waktu nikahnya, waktu ini, semuanya itu semua takdir Allah. Ini berarti nggak paham ini. Anda kan pernah bahas takdir ya. Seluruh yang terjadi di muka bumi ini, bahkan yang belum terjadi kemarin, yang akan terjadi ya, yang sampai kita masuk surga, masuk neraka. Bayangkan coba, semuanya telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang duduk di masjid ini, dalam ini, ustadznya yo jangan dak ya, yang di luar mudah-mudahan ditakdirkan semua masuk surga. Amin. Ya, mudah-mudahan malaikat juga melok ngamin ke, sehingga kita benar-benar masuk surga. Ya, jadi jangan takut. Ya, asal kita itu berusaha. Asal kita berusaha baik dengan doa, kemudian ikhtiar kita ya, insyaallah jodoh ya tidak akan lari kemana-mana. Seperti itu. Siapa yang bujang-bujang di sini? Catat nama, catat. Ya, kita data insyaallah. Ya, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.